menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. DPR RI menghargai keputusan yang diambil oleh DKPP. Keputusan tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga etik pemilu. DPR RI menyayangkan perilaku pribadi pucuk pimpinan KPU yang tidak mempertimbangkan marwah dan martabat lembaga hingga tersandung kasus asusila. Ya, kami selaku anggota Komisi 2 dan juga dari kelembagaan DPR tentunya apapun keputusan DKPP ini sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kami menghargai apapun keputusan yang sudah dijatuhkan. Dan pada bagian lain juga kami menyayangkan ya, mestinya hal-hal yang terkait dengan tugas tanggung jawab, pucuk pimpinan, komisioner, tentunya harus tetap menjunjung tinggi menjaga marwah KPU gitu. Dalam rapat pleno KPU, anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua KPU menggantikan Hasyim Asyari sampai keputusan selanjutnya. Kasus yang menimpa Ketua KPU ini pasti mengganggu persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pada pemilu presiden dan legislatif pada Februari lalu, kinerja KPU juga masih belum maksimal. Banyak hal yang masih menjadi bahan evaluasi dari DPR RI. DPR RI mendesak KPU harus tetap profesional dalam menyiapkan agenda pesta demokrasi tersebut. Khususnya terkait dengan pendistribusian logistik Pilkada 2024, jangan sampai pendistribusian logistik Pilkada nantinya mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, tentu kami berharap kepada penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional. Jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan dinamika berdasarkan pengalaman kita melaksanakan pemilu Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024. Misalkan persoalan kertas suara, di mana kertas suara itu ada yang sobek, ada yang warnanya tidak pas, kemudian ada yang kotak suara yang retak, dan lain sebagainya. Begitu juga tentang pendistribusian. Ini juga kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan keterlambatan, salah kirim, dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kegaduhan terkait rekapitulasi suara pada Pilkada serentak 2024, DPR RI mendesak KPU mengevaluasi aplikasi sistem rekapitulasi suara atau Sirekap. Perlu transparansi terhadap data Sirekap agar pemilu yang berjalan memberikan hasil serta memiliki integritas yang baik. Hal ini diyakini akan mampu meminimalisir gesekan dan sengketa pemilu yang kerap terjadi pasca pemilihan berlangsung. Tetapi ada satu kelemahan yang menurut saya ini sangat fatal, di mana data dari TPS yang semestinya itu yang terjauh, itu pada rapat terakhir sebenarnya sampai itu ada jawaban dari KPU, yang terjauh itu bahasanya yang paling susah, itu pokoknya butuh hanya 8 jam untuk mengupload ke Sirekap. Ternyata data-data itu yang di-upload Sirekap, mungkin sampai saat ini ada yang belum di-upload di Sirekap. Ya. Wah, ini bagi saya ini suatu hal yang
yang sangat krusial, sangat penting. Saya pengen nanti KPU ya selain memperbaiki sistem sistem di Sirekapnya sendiri berkaitan dengan masalah keamanannya, kehandalannya, juga memperbaiki PKPU. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul memang harus membuat pemilu ini setransparan mungkin, sekredibel mungkin, sehingga memiliki integritas. Ya. Nah, oleh karena itu, karena semakin tinggi partisipasinya, diharapkan kapasitas KPU-nya memperbaiki kondisi yang selama ini menjadi titik-titik lemah. Misalnya pada saat rekapitulasi, ini perlu menjadi penajaman prioritas-prioritas bagi KPU pada tingkat bawah, sehingga tidak ada lagi gugatan-gugatan ataupun sengketa-sengketa yang tidak yang merugikan sumber daya kita. Pemilihan kepala daerah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pelaksanaan pilkada diatur Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan dibantu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.